Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kali ini saya ingin menyampaikan lagi satu materi tentang penelitian. Pada dasarnya penelitian, terutama penelitian sosial, itu paling enggak ada dua pendekatan yang kita sebut dengan kualitatif dengan kuantitatif. Secara filosofis, gitu ya, secara filosofis bahwa penelitian itu ada dua juga, itu yang kita sebut dengan positivism dan juga post-positivism. Positivism dalam penelitian sosial itu artinya bahwa gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial sebagai fenomena alam. Artinya apa? Satu kejadian tertentu itu disebabkan oleh kejadian yang lain atau kejadian tertentu mengakibatkan kejadian yang lain. Ini yang disebut dengan positivism. Jadi layaknya bahwa gejala yang ada di dalam kehidupan manusia itu pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, sebagaimana fenomena alam, ya, kalau ada yang namanya awan, kemudian turun hujan. Turun hujan pasti disebabkan oleh adanya awan. Fenomena semacam ini adalah disebut dengan sebab akibat, gitu ya. Oleh karena itu, sebab akibat semacam ini disebut dengan natural, gitu ya, sistem kealaman, gitu ya, sistem yang terkait dengan ilmu eksata. Ada sebab, ada akibat. Jadi kalau misalnya ada suatu kemiskinan, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini yang kita sebut X, faktor X, kemudian menimbulkan faktor Y. Ya. Kemudian yang kedua kita sebut dengan post-positivism. Post-positivism itu adalah agak berbeda dengan positivism. Jadi gejala-gejala sosial itu sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh satu sebab tertentu. Bisa jadi gitu ya, dipengaruhi oleh banyak sebab, dan bahkan gejala sosial itu bisa menjadi sebab dari yang lain, gitu ya. Jadi ini, oleh karena itu ini disebut dengan multi sebab. Jadi sebab bisa menjadi akibat, akibat juga bisa menjadi sebab. Saya bisa memberikan contoh yang sederhana, misalnya kalau seorang hamil, gitu ya, maka sesungguhnya ada suami, gitu ya. Tapi belum tentu ada suami, orang itu bisa hamil. Kenapa? Karena bahwa misalnya kesuburan seorang wanita itu menentukan kehamilan. Nah ini berarti wanita sebagai tadi itu faktor Y, gitu ya, itu bisa mempengaruhi faktor X. Jadi kehamilan itu tidak hanya disebabkan oleh seorang laki-laki, tetapi hamil itu juga disebabkan oleh kesuburan seorang wanita. Hubungan yang semacam ini adalah dalam bahasa filosofis disebut dengan post-positivism. Oleh karena itu tidak bisa dilihat bahwa satu fenomena tertentu itu disebabkan oleh fenomena yang lain. Tetapi fenomena itu juga
disebabkan oleh yang lain, bahkan fenomena itu bisa menyebabkan faktor X di dalam positivism. Paling tidak kalau kita melihat dua metode penelitian tadi, yang positivism menimbulkan atau memunculkan yang kita sebut metode kuantitatif, sedangkan yang positivism kemudian memunculkan metode kualitatif. Kalau kita mengenal yang sekarang, dua-duanya mempunyai keunggulan dan dua-duanya mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, Creswell kemudian menggabungkan dua metode kualitatif kuantitatif ini dengan yang disebut dengan mixed methods. Jadi kedua-duanya digunakan, kelemahan yang satu menutupi kelemahan yang lain. Keunggulan yang satu menambah keunggulan yang lain. Oleh karena itu disebut dengan mixed methods. Oleh karena itu saya ingin sampaikan sedikit saja tentang bagaimana penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Ini perbedaannya secara singkat apa? Kalau kita lihat di sini bahwa realitas atau fenomenanya itu kalau metode kuantitatif itu tunggal, ya, konkret, teramati. Jadi tunggal tadi, gitu ya, konkret, teramati. Kemudian metode kualitatif itu ganda, kemudian holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Yang ini. Jadi oleh karena itu seringkali kalau misalnya metode kualitatif itu orang yang meneliti disebut dengan key instrument, itu karena baik buruknya hasil penelitian tergantung kepada pemahaman peneliti. Karena bagaimana mengkonstruksi dan memahami suatu fenomena. Tapi kalau yang metode kuantitatif, key-nya itu bukan orangnya, tetapi instrumennya, yakni kuesionernya, yang kuantitatif itu. Kemudian kalau kita lihat hubungan peneliti dengan yang teliti, jadi hubungan peneliti dengan yang diteliti itu independen, sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, begitu dikasih kuesioner ya sudah, nanti ada jawaban dan kemudian jawabannya dianalisis. Sedangkan kalau penelitian yang kualitatif itu hubungannya interaktif, tidak dapat dipisahkan. Jadi peneliti itu harus yang disebut dengan partisipasi observasi atau partisipasi wawancara itu karena hubungannya adalah interaktif, tidak bisa dipisahkan. Karena kita ingin memahami atau mengkonstruksi apa yang dijawab oleh seorang informan. Oleh karena itu kalau di dalam penelitian kualitatif biasanya disebut dengan responden, sedangkan yang penelitian kualitatif ini biasanya orang yang memberikan informasi kita disebut dengan informan, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan filosofi tadi, hubungan variabel itu sebab akibat, ya, kausal adalah hubungan alamiah, gitu ya. Kalau ada garam, maka minuman itu asin. Kalau ada gula, minuman itu menjadi manis. Ini sebetulnya hubungan sebab akibat. Tapi kalau misalnya dikasih garam kemudian asin, ya berarti enggak benar ini, ya. Kausal, seperti ada garam berarti ada manis, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa paradigma atau metode penilaian kualitatif itu filosofinya adalah positivism. Jadi X dengan Y itu interaktif, timbal balik, gitu ya. Laki-laki, perempuan itu misalnya bercinta saja, itu tidak mungkin laki-lakinya mencintai seseorang, wanitanya nggak mau, nggak mungkin, harus mau, interaktif, ini timbal balik, gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi itu X bisa menjadi Y bisa menjadi X, gitu ya. Tadi saya sebutkan di depan bahwa hamil itu disebabkan oleh seorang pria, tapi hamil tidak hanya disebabkan oleh seorang pria, tetapi kesuburan seorang wanita juga menentukan kehamilan. Oleh karena itu interaktif semacam ini, ya. Kemudian kemungkinan generalisasi, karena sampelnya besar, biasanya penelitian yang kuantitatif itu membuat kesimpulan secara umum, gitu ya. Begini, gitu ya. Kesimpulannya umum. Sedangkan penelitian yang kualitatif hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi kita tidak boleh membuat kesimpulan umum atau generalisasi
tetapi hanya konteks tertentu yang mana misalnya kalau kasusnya 1 orang, 2 orang, ini tidak ada masalah ya, kita simpulkan dari orang yang menjadi objek penelitian itu gitu ya. Jadi konteks dan waktu tertentu. Sedangkan di penelitian kuantitatif ini kita diharapkan untuk membuat suatu generalisasi, kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian yang terakhir, peran nilai bahwa metode penelitian yang kuantitatif ini cenderung bebas nilai. Artinya apa? Tidak ada unsur nilai di situ ya. Normatif tidak ada. Pokok ada pertanyaan dijawab, ada pertanyaan dijawab. Tapi kalau di dalam metode kualitatif itu terikat dengan nilai, norma, dan seterusnya ya. Jadi data-data yang tadi kita sebut hasil konstruksi ini ya, dan pemahaman itu terkait juga dengan nilai, gitu ya. Bisa dipahami bahwa oh ini nilai masyarakatnya begini, nilai agamanya begini, dan seterusnya. Oleh karena itu, secara singkat ini bahwa metode penelitian yang kuantitatif dan kualitatif yang tadi secara filosofis kita sebut yang metode kuantitatif itu filsafatnya adalah positivism, sedangkan yang kedua ini kita sebut post-positivism. Nah, dua paradigma ini atau dua metode penelitian ini kemudian yang Creswell bilang menjadi satu yang disebut dengan make methods. Ya sekarang banyak sekali orang yang melakukan penelitian yang make methods ya karena penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dan kelemahan, kualitatif mempunyai keunggulan dan kelemahan. Misalnya kalau di sini saja itu, kalau peneliti itu belum pengalaman maka dia tidak bisa mengkonstruksi dan memahami fenomena, gitu ya. Oleh karena itu, oleh Creswell disebut dengan make methods itu untuk mengatasi kelemahan metode kuantitatif atau juga metode kualitatif digabungkan sehingga menjadi lebih bagus menurut Creswell. Dan insya Allah banyak sekali sekarang orang-orang melakukan make methods ini ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa untuk membuka wawasan kita tentang dua metode penelitian yakni kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.